Betul, sayembara. Nah, ketika pagi harinya sang raja, sang ayah menyampaikan sayembara ini kepada seluruh warganya dan juga prajuritnya. Dan sabda ini berbunyi, pengumuman, woro-woro, barangnya siapa yang berbisa menyembuhkan putriku, apabila dia yang berbisa. Barangnya siapa yang berbisa? barang siapa, bukan barangnya siapa, barang siapa, barang siapa yang bisa menyembuhkan putriku, kalau dia seorang perempuan, maka akan aku jadikan dia keluarga di kerajaan ini. Tapi jika dia seorang laki-laki, maka akan aku nikahkan dia dengan istriku, kata raja. Putriku, mohon maaf. Berusaha terus, ya Allah, ya Allah. Berarti memperhatikan. Berarti jamaah lagi fokus dengerinnya. Iya, kata raja, kalau dia laki-laki yang bisa menyembuhkan, maka akan aku nikahkan dia dengan putriku. Nah, kemudian raja memerintahkan kepada seluruh prajurit kerajaan Pemecutan untuk menyebarluaskan berita ini ke daerah lain. Nah, setelah sayembara ini tersebar, banyak yang datang, Bapak Ibu. Putra-putra kerajaan, tabib-tabib yang ahli, yang terkenal datang berpartisipasi, saling berlomba untuk menyembuhkan putri kerajaan Bali ini. Dari sekian banyak orang yang mau mencoba mengobati putri Raja Bali ini, nggak ada yang bisa menyembuhkan satupun, malah tambah parah. Kenapa dari sekian banyak orang yang mencoba mengobati nggak ada satupun yang bisa? Karena mungkin niatnya yang kurang ikhlas, mengharap dengan teriming-iming dengan janji raja tadi, Bapak Ibu. Ya, karena putri raja ini memang sangat jegek meketek-ketek, cantik sekali. Nah, jadi teriming-iming dengan janji raja tersebut. Jadi niatnya kurang ikhlas. Nah, kemudian sabda ini sampai ke tanah Jawa. Sayembarannya, beritanya tuh sampai ke tanah Jawa. Di Jawa ada kiai punya murid. Jadi ada kiai yang mendengar berita ini, lalu kiai ini punya murid. Muridnya berasal dari tanah Madura dan seorang raja di Madura. Namanya Pangeran Cakraningrat IV. Bapak Ibu, mohon maaf, pernah ziarah ke pemakaman air mata ibu yang di Madura, di Sumeneb? Nah, ya, ada yang pernah ya. Jadi di situ, di pemakaman air mata ibu itu ada makam Pangeran Cakraningrat 1, 2, 3, 4 dan sekian. Yang keempat inilah suami dari Raden Ayu Siti Khadijah. Nah, jadi Pangeran Cakraningrat dipanggil sama gurunya, lalu diberikan misi datang ke Bali untuk menyembuhkan putri Raja Bali yang sakit keras. Pangeran Cakraningrat karena patuh dan taat kepada guru, beliau Pangeran Cakraningrat pun pergi ke Pulau Bali. Singkat cerita, sampai di Bali, ketemu dengan raja. Raja menerima dengan baik, lalu diantarkan ke Putren, ke kamar putri kerajaan. Di dalam kamar, Pangeran Cakraningrat melihat putri raja yang sangat cantik ini hanya terbaring di atas tempat tidur, Bapak Ibu. Walaupun Raden Ayu ketika itu sakit, ya, dalam keadaan sakit, tapi beliau masih memancarkan kecantikan wajahnya itu. Nah, ketika pangeran sudah mulai terlena dengan kecantikan putri Raja Bali ini, pangeran beristighfar
lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah agar supaya Putri Raja Bali ini sembuh. Setelah berdoa, Pangeran Cakraningrat melakukan terapi-terapi, membaca mantra dan memberikan ramuan-ramuan. Tidak dijelaskan di dalam buku sejarahnya mantra apa yang diucapkan, terapi apa yang dilakukan, tidak ada di buku ceritanya itu. Bisa jadi terapinya seperti ini, lalu mantranya sa, ya memang tidak dijelaskan. Entah gimana ya mantranya, tidak tahu. Ketika melakukan pengobatan 1-2 kali melakukan pengobatan, memang nggak langsung sembuh, karena penyakit yang diderita oleh Putri Raja Bali ini sangatlah parah. Tapi sang ayah, sang raja memperhatikan keadaan putrinya semakin membaik. Yang awalnya tidak bisa bangun ya Bapak Ibu, sudah mulai bisa membuka matanya. Akhirnya Raden Ayu sembuh. Ketika pertama kali Raden Ayu membuka matanya, Raden Ayu melihat ada pemuda tampan yang berdiri di hadapannya. Ternyata dua insan ini saling jatuh cinta pada saat pandangan pertama. Saling jatuh cinta, Bapak Ibu. Walaupun saling jatuh cinta,